Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam kenal untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosida, mahasiswa PPL dari UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini saya akan mengupas tentang komposisi dan inverse fungsi, khususnya pada operasi aljabar pada fungsi. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, menentukan asal hasil fungsi agar dua buah fungsi dapat dioperasikan. Kemudian yang kedua, menentukan rumus suatu fungsi hasil operasi aljabar dua buah fungsi. Sebelum kita memasuki materi operasi aljabar pada fungsi, maka kita harus mengetahui apa itu himpunan bagian, domain, dan range. Lalu apa sih himpunan bagian itu? Misalkan diberikan soal, sebutkan bilangan ganjil yang terletak antara 1 dan 10. Nah, pada soal ini kita diberikan dua himpunan, yaitu yang pertama, himpunan bilangan ganjil, kemudian yang kedua, bilangan yang terletak antara 1 dan 10. Nah, lalu bagaimana cara menentukan bilangan ganjil yang terletak di antara 10? Berarti jawabannya harus memenuhi domain dari bilangan ganjil dan domain antara 1 dan 10. Maka jawabannya yaitu 3, 5, 7, dan 9. Karena himpunan tersebut telah memuat anggota dari dua himpunan tersebut. Nah, lalu apa sih definisi dari himpunan bagian itu? Himpunan bagian dapat didefinisikan suatu himpunan A, atau di sini adalah himpunan bilangan ganjil, adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B, atau di sini bilangan yang terletak antara 1 dan 10 bila A atau bila bilangan ganjil termuat di dalam B atau himpunan bilangan antara 1 dan 10 ataupun sebaliknya. Kemudian apa sih itu domain dan range? Ketika kita diberikan suatu fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B dengan elemen A 1, 2, 3 dan elemen B 3, 5, 7, dan 8. Kemudian diberikan fungsi fx sama dengan 2x. Nah, bagaimana cara kita mengetahui domain dan range? Untuk diagram panah tersebut, himpunan A merupakan domain atau daerah asal, yaitu daerah yang membatasi nilai x yang diperoleh untuk digunakan pada fungsi fx. Kemudian untuk himpunan B adalah kodomain atau daerah kawan. Kemudian untuk range daerah hasil atau fungsi y sama dengan fx adalah nilai y yang dipengaruhi oleh domain fungsi. Jadi cara untuk mendapatkan range suatu himpunan, kita bisa memasukkan elemen atau nilai x di himpunan A ke dalam suatu fungsi. Seperti contoh ini telah diberikan fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Maka kita masukkan elemen di himpunan A, x sama dengan 1, 2, x dimasukkan 1, 2 dikali 1 plus 1 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya x sama dengan 2, 2 dikali 2 plus 1 sama dengan 5. Kemudian untuk x sama dengan 3, 2 dikali 3 plus 1 sama dengan 7. Nah, jadi range yang dihasilkan dari fungsi tersebut adalah 3, 5, dan 7. Secara umum, domain fungsi bisa tak hingga atau tidak ditentukan batas-batasnya. Namun, terdapat beberapa fungsi yang domainnya tidak bisa semua bilangan real, atau dia bisa bilangan imajiner atau bilangan yang tidak real lainnya. Sehingga harus didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ketika y sama dengan akar fx, syaratnya fx itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena ketika fx-nya negatif, maka akar negatif nanti hasilnya akan menjadi bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu tidak termasuk bilangan real. Kemudian yang kedua, y sama dengan fx plus gx, syaratnya gx tidak sama dengan 0. Karena ketika gx sama dengan 0, seandainya kita ambil fx-nya sama dengan 1, kemudian gx sama dengan 0, maka ketika 1 per 0, bilangan tersebut menjadi tidak terdefinisi. Kemudian yang ketiga, fx log gx, syaratnya gx dan fx itu harus lebih dari 0
kemudian fx itu tidak sama dengan 1. Nah, spesial untuk hari ini kita akan belajar tentang operasi aljabar pada fungsi. Lalu apa sih operasi aljabar pada fungsi itu? Operasi aljabar pada fungsi dapat didefinisikan apabila f dan g masing-masing adalah fungsi dari daerah asal atau domain fungsi f dan domain fungsi g, serta theta-peta fungsi f dan fungsi g ada pada kedua domain tersebut. Maka secara umum terdapat operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk yang pertama, misalkan fx dan gx diberikan oleh fx sama dengan x dan gx sama dengan 2x, penjumlahan fx dan gx yaitu fx plus gx sama dengan x plus 2x sama dengan 3x. Nah, bagaimana kalau kita bisa mendapatkan hasil penjumlahan fx dan gx itu sama dengan 3x? Operasi aljabar ini didefinisikan suatu fungsi baru yang disebut jumlah dari f dan g, dilambangkan dengan f plus g. Nilai-nilai fungsi baru yang diperoleh adalah fx plus gx. Oleh karena itu, f plus gx, fx plus gx sama dengan x plus 2x sama dengan 3x. Nah, sebenarnya operasi aljabar pada fungsi itu konsepnya tidak jauh beda atau bahkan sama dengan operasi aljabar pada bilangan. Nah, coba kita lihat untuk contoh selanjutnya. Jika diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus 7x min 5 dan gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 2, maka tentukanlah hasil dari penjumlahan fx dan gx. Nah, di sini telah ditentukan penjumlahan kita lambangkan dengan hx sama dengan f plus g x, fx plus gx. Kita masukkan nilai f-nya. 2x kuadrat plus 7x min 5, kemudian ditambah atau dijumlah dengan nilai gx-nya x kuadrat min 2x plus 2. Nah, hasilnya tinggal kita jumlahkan 3x kuadrat plus 5x min 3. Kan sudah diterangkan bahwa operasi pada aljabar fungsi itu tidak jauh beda atau konsepnya sama dengan operasi aljabar pada bilangan. Namun ada yang membedakan antara operasi aljabar pada fungsi, yaitu penentuan domain atau domain dari penjumlahan dua fungsi tersebut. Nah, ketika domain telah ditentukan seperti ini, domain dari fungsi f yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian domain dari fungsi g 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, maka bagaimana caranya kita menentukan domain dari penjumlahan kedua fungsi tersebut? Nah, ketika kita akan memasukkan misalnya domain dari g akan kita masukkan ke fungsi fx, maka dia tidak akan terdefinisi karena tidak semua domain di G itu terdapat juga di domain di fungsi f. Begitupun sebaliknya, domain di fungsi f tidak semuanya bisa masuk ke tidak semuanya sama dengan domain di fungsi G. Kalau untuk mendapatkan domain dari penjumlahan kedua fungsi tersebut, kita akan mengambil himpunan bagian dari kedua domain tersebut. Nah, di sini kan pada domain fungsi f, domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mengambil himpunan bagian dari keduanya. Himpunan bagian adalah himpunan yang di kedua himpunannya itu ada. Seperti di sini. Di sini di domain f ada elemen, di domain fungsi f itu ada domain 3, di domain G juga ada domain 3, maka yang kita ambil yang himpunan bagian atau subset dari kedua himpunan tersebut. Jadi hasilnya domain dari H atau domain dari penjumlahan kedua fungsi tersebut yaitu 3, 4, dan 5. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa penjumlahan pada fungsi serta domain penjumlahan tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan pada fungsi hx sama dengan f plus gx sama dengan fx plus
Gx. Kemudian untuk domain atau daerah asal penjumlahan pada suatu fungsi, domain H sama dengan irisan dari domain F dan domain G. Nah, untuk operasi yang kedua, yaitu misalkan fx dan gx diberikan oleh fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan 4x min 4, selisih antara fx dan gx yaitu fx min gx sama dengan min 3x plus 6. Operasi aljabar ini didefinisikan suatu fungsi baru yang disebut selisih dari f dan g, dilambangkan dengan f min g. Nilai fungsi baru yang diperoleh adalah fx min gx. Oleh karena itu, f min gx sama dengan fx min gx, x plus 2, kita masukkan nilai f-nya, fx-nya x plus 2, min, kita masukkan nilai gx, 4x min 4. Hasilnya x min 4x plus 2 plus 4. Nah, tinggal kita kurangkan seperti aljabar biasa. Nah, sebenarnya antara penjumlahan dan pengurangan atau penjumlahan dan selisih itu untuk konsep aljabar pada fungsinya sama dengan operasi aljabar pada bilangan biasa. Nah, kita lihat untuk contoh lainnya ya. Jika diketahui fx sama dengan x min 3 dan gx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x, maka tentukanlah hasil dari selisih fx dan gx. Nah, seperti pada penjumlahan tadi, kita tinggal memasukkan nilai fx dan nilai gx-nya. Nilai fx, x min 3, kemudian nilai gx, 2x pangkat 3 plus 5x. Kemudian dioperasikan seperti pada operasi pada bilangan biasa, maka mendapatkan hasil 2x pangkat 3 min 4x min 3. Nah, sebenarnya konsepnya pun sama kan, tetap sama dengan operasi aljabar pada bilangan. Nah, kemudian lagi, apa sih bedanya operasi pada bilangan operasi aljabar pada bilangan dengan operasi aljabar pada fungsi, yaitu terletak pada domainnya. Nah, domainnya di sini telah ditentukan 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk domain F. Kemudian untuk domain G, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, lalu bagaimana cara menentukan domain untuk kedua fungsi tersebut? Seperti pada penjumlahan tadi, cara menentukan domain untuk kedua fungsi tersebut adalah dengan mengambil irisan dari kedua fungsi tersebut. Nah, irisan adalah himpunan yang terdapat di kedua fungsi. Untuk di sini, di fungsi F ada 3, 4, dan 5. Kemudian di fungsi G juga ada 3, 4, dan 5. Sehingga domain untuk kedua fungsi tersebut adalah 3, 4, dan 5. Jadi, pengurangan pada fungsi serta domain selisih atau pengurangan tersebut bisa didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, selisih atau pengurangan pada fungsi. Hx sama dengan f min g, x sama dengan fx min gx. Nah, kemudian untuk domain daerah asal selisih atau pengurangan pada fungsi, yaitu irisan dari kedua fungsi tersebut. Nah, untuk operasi yang ketiga, yaitu misalkan fx dan gx diberikan oleh fx sama dengan x plus 3 dan gx sama dengan x min 4, perkalian fx dan gx yaitu fx dikali gx sama dengan x kuadrat min x min 12. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan x kuadrat min x min 12 ini? Operasi aljabar ini definisikan suatu fungsi baru yang disebut perkalian. Maaf, ini selisih perkalian dari f dan g dilambangkan dengan f kali g. Nilai fungsi baru yang diperoleh adalah fx dikali gx. Oleh karena itu, f kali g, x sama dengan fx dikali gx sama dengan kita masukkan nilai fx-nya x plus 2, kemudian dikali dengan fungsi g x min 4. Nah, kita operasikan
seperti operasi aljabar pada bilangan biasa, maka didapatkan x kuadrat min x min 12. Nah, kembali lagi bahwa operasi aljabar pada fungsi, intinya konsepnya itu nggak jauh beda sama dengan operasi aljabar pada bilangan. Coba kita lihat dengan contoh selanjutnya. Jika diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan x min 1, maka tentukanlah hasil dari perkalian fx dan gx. Penyelesaiannya, kita masukkan seperti pada penjumlahan dan pengurangan tadi, kita masukkan nilai fx dan nilai gx-nya. Nilai fx 2x plus 3 dikali nilai gx x min 1. Nah, tinggal dikali, dioperasikan seperti operasi pada bilangan biasa, maka didapatkan hasilnya 2x kuadrat plus x min 3. Nah, apa sih yang membedakan operasi aljabar pada fungsi dengan operasi aljabar pada bilangan? Yaitu pada penentuan domainnya. Nah, di sini kita telah tentukan bahwa domain f itu di x di mana x lebih dari 7, atau domain f itu x-nya harus lebih dari 7. Kemudian untuk domain g, x di mana x kurang dari 13. Atau x-nya pada fungsi gf itu harus lebih dari 13. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan domain dari kedua fungsi tersebut? Caranya, kita mengambil himpunan atau subset dari kedua fungsi tersebut. Nah, di sini kan telah ditentukan bahwa x-nya di fungsi f itu harus lebih dari 7. Sedangkan di g-nya, x-nya itu harus kurang dari 13. Berarti subsetnya yaitu ketika bilangan itu lebih dari 7 dan ketika bilangan itu kurang dari 13. Jadi, domain dari kedua fungsi tersebut atau domain dari perkalian kedua fungsi tersebut yaitu x di mana x lebih besar dari 7 dan x kurang dari 13. Jadi nilai x-nya itu di antara 7 dan 13 bisa. Berarti nilainya 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, jadi, perkalian pada fungsi serta domain perkalian tersebut, fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, perkalian pada fungsi atau hx sama dengan f kali gx sama dengan fx plus gx. Kemudian, domain daerah asal atau perkalian pada fungsi, yaitu dh sama dengan irisan dari domain f dan domain g. Nah, untuk operasi aljabar yang terakhir yaitu misalkan fx dan gx diberikan oleh fx sama dengan x plus 2 dan gx x kuadrat plus 4x plus 4. Pembagian fx dan gx yaitu fx per gx sama dengan 1 per x plus 2. Nah, dari mana kita mendapatkan 1x plus 2 ini? Operasi aljabar ini definisikan suatu fungsi baru yang disebut pembagian dari f dan g dilambangkan dengan f per g. Nilai fungsi baru yang diperoleh adalah f per g. Oleh karena itu, f min gx sama dengan fx per gx, x plus 2 per x kuadrat plus 4x plus 4, kemudian didapatkan hasilnya 1 per x plus 2. Untuk contoh lainnya, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx sama dengan x min 1, maka tentukanlah hasil dari pembagian fx dan gx. Langsung saja untuk proses sebelumnya, seperti proses sebelumnya, maka kita tinggal memasukkan nilai fx dan gx yang telah kita ketahui, yaitu memasukkan nilai fx, x kuadrat min 1 dan gx, x min 1. Maka kita operasikan seperti operasi pada bilangan biasa, mendapatkan hasil sama dengan x. Nah, bedanya dengan operasi-operasi sebelumnya, bahwa di pembagian ini ada syaratnya, yaitu ketika gx atau nilai gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena seperti syarat pada domain yang semuanya bisa semua bilangan real, bahwa gx itu tidak boleh sama dengan 0, karena ketika nanti fungsi fx-nya seandainya fungsi fx-nya ini 2 atau 1 dan fungsi gx-nya 0,
maka bilangan tersebut menjadi tidak definisi. Nah, di sini telah ditentukan domain F-nya itu X, di mana X tidak sama dengan 0, X semua bilangan real. Kemudian untuk domain G-nya X, di mana X lebih dari 1, X elemen bilangan real. Nah, kenapa kok di sini nggak ditulis tidak sama dengan 0? Nah, di sini kita lihat pada fungsi Gx-nya yaitu X-1. Jadi ketika di sini nanti boleh sama dengan 1, maka Gx-nya hasilnya 0. Nah, itu yang tidak diperbolehkan pada operasi pembagian. Kemudian, tetap sama pada operasi lainnya penentuan domain kedua fungsi tersebut, yaitu himpunan bagian dari kedua fungsi tersebut. Sehingga didapatkan domain H atau domain dari pembagian kedua fungsi tersebut, yaitu X, di mana X lebih dari 1, X elemen bilangan real. Sehingga pembagian pada fungsi serta domain pembagian pada fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Hx f per G X sama dengan Fx mi Fx per Gx. Kemudian untuk domain atau daerah asal pembagian pada fungsi, yaitu domain H atau domain dari pembagian kedua fungsi tersebut didapatkan dari himpunan kedua fungsi tersebut dengan syarat Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Sekian, terima kasih.